Shalom, selamat pagi, sahabat saat teduh yang terkasih. Adalah satu anugerah yang terindah kalau pagi hari ini kembali kami semua boleh berkumpul bersama-sama untuk bersaat teduh. Mari kita siapkan hati kita mau hening sejenak, kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi para malaikat di surga. Selamat pagi Bunda Maria. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang senantiasa membangunkan kami, menuntun kami, dan menggendong kami di saat kami terjatuh. Tuhan, terima kasih atas istirahat sepanjang malam tadi. Terima kasih atas hembusan nafas kehidupan yang kami terima daripadamu. Tuhan Yesus, saat ini kami semua mau datang dan duduk di bawah kaki salib-Mu. Kami mau memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan Kau taburkan ke dalam hati kami dan pikiran kami. Tuhan, bawalah kami semua untuk dapat mengerti dan semakin memahami firman-Mu ya Tuhan, dan membuka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima firman-Mu, dan kami mau terus belajar menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini, dan para pelayan-Mu yang akan melayani-Mu pagi hari ini. Tuhan, inilah kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Beracaralah ya Tuhan, kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat yang terkasih, pagi ini kembali kita mau datang kepada Tuhan, kita mau nyatakan syukur kita kepadanya, karena kita punya Bapa yang setia, Bapa yang selalu menopang kita, Bapa yang selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, Tuhan, dengan apa aku membalas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami? Firman Tuhan berkata, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sahabat yang terkasih, pagi ini kita mau sama-sama datang, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau katakan, dengan apa aku membalas kasih-Mu? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita mau katakan sekali lagi dengan penuh iman. Dengan apa aku membalas kasih-Mu? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa aku membalas cinta-Mu?
Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Benar Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang setia. Engkau Bapa yang senantiasa menopang kami di musim kehidupan kami. Apapun yang sedang kami alami, Engkau senantiasa menopang kami dan membawa kami kembali kepadamu. Tuhan, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Izinkan kami menyembah-Mu, layakkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami datang, kami mau mohon, ampunkan segala salah dan dosa kami, agar kami boleh semakin layak di hadapan-Mu, sehingga pujian dan penyembahan kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Sahabat yang terkasih, saat ini marilah kita bersama seluruh penghuni surga sujud menyembah Allah kita, Allah yang sempurna, Allah yang kudus. Mari kita tersungkur di hadapan tahtanya dan kita mau berseru, kudus, kuduslah Tuhan, dengan segenap hati kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kita katakan sekali lagi. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
kudus. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari kita angkat tangan kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, 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 kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Surga bumi menyembahmu. Batuku Kirana sandara katas madasham katas madasham marakatas madasham marakatas madasham marakatas madasham marakatas madasham. Terima kasih. Mari saat ini kita mau hening. Kita mau merasakan kuasanya tercurah kepada pribadi lepas pribadi. Kita mau menikmati hadiratnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan jamahan-Mu pagi ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau mendengarkan suara-Mu Tuhan.
Kami mau mendengarkan suara-Mu melalui firman yang akan Kau taburkan kepada kami pada pagi hari ini melalui anak-Mu Laura. Tuhan, urapi dia Tuhan, sehingga apa yang akan dia perkatakan itu semua berasal daripada-Mu. Tuhan Yesus, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Shalom Bapak Ibu, sahabat yang terkasih. Mari kita mau sama-sama membuka Alkitab kita. Bacaan pagi hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai dengan 15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, sahabat yang terkasih, dari bacaan hari ini ada 2 poin yang saya dapatkan. Yang pertama adalah dari sisi jemaat Yahudi. Pengertian jemaat itu sebetulnya adalah kumpulan orang-orang percaya. Dalam bacaan ini, mereka mencoba bersoal jawab dengan Stefanus, kita bisa lihat di ayat 9. Tetapi karena Stefanus penuh dengan hikmat, maka mereka tidak dapat melawannya. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian pada saat itu? Mereka kemudian menghasut beberapa orang untuk memfitnah dan memberikan tuduhan palsu kepada Stefanus. Sahabat terkasih, mari kita masing-masing merefleksikan diri kita pada saat ini. Apakah Anda dan saya pernah berada di posisi para jemaat Yahudi ini? Ketika kita berbicara dengan sesama kita, mungkin entah itu pasangan kita merasa diri kita adalah yang paling benar. Maka kita mencoba membenarkan diri. Dan mungkin di saat lawan bicara kita lebih bijaksana dari kita merasa dipojokkan. Maka timbul kemarahan, rasa malu, dan kesal dalam diri kita. Dan akhirnya itu menjadi celah si iblis untuk merusak persahabatan kita. Bahkan mungkin kita bisa menjelekkan orang tersebut kepada sahabat lain yang kita kenal. Di Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 firman Tuhan mengatakan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat.
Dan yang poin yang kedua dari sisi Stefanus. Kisah Stefanus mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, bukan berarti hidup kita akan baik-baik saja. Tetapi justru ingatlah sahabat terkasih, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka iblis tidak akan senang. Anda di sini, kita semua adalah orang-orang pilihannya. Ketika kita menjalankan 5 senjata saat ini, mungkin ada banyak tantangan, terutama dalam keluarga terdekat kita. Mungkin ada yang akan mengolok-olok kita, mengatakan kita sok suci. Tetapi kita mau terus belajar untuk tetap percaya dan setia, serta fokus kepada Dia. Maka Dia yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berjalan di jalannya. Di Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku dan pada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Akan ada banyak tantangan yang menghadang kita ketika kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terutama dalam KPH ini kita membawa jiwa-jiwa untuk lebih dekat lagi pada Tuhan. Bagaimana respon kita ketika ada orang yang memfitnah, menghakimi kita dan memojokkan kita? Apakah kita akan marah? Kita akan kecewa, membalas semua perkataan mereka dengan penuh kekesalan? Apakah kita merasa panik, cemas, gelisah dan takut? Atau kita mau mencoba untuk tetap tenang, memohon hikmat dari Tuhan seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Stefanus menyerahkan semua perkaranya dengan iman kepada Bapaknya. Hatinya tetap tenang, damai, dan fokus kepada Bapa. Mari kita mau belajar dari Stefanus yang dalam kondisi apapun tetap menyerahkan semuanya kepada Bapa. Ada satu ayat yang sangat menguatkan saya ketika saya harus menghadapi pergumulan saya 2 tahun yang lalu. Di Yesaya 30 ayat 15b. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ayat ini menguatkan saya ketika 2 tahun lalu orang-orang di sekitar saya menghakimi saya, terutama keluarga saya. Saya saat itu panik, memang kecewa. Tetapi ketika Civila memberikan ayat ini kepada saya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, dan saya terus diingatkan untuk terus fokus kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan berperkara, Tuhan yang akan memenangkan kita. Ketika kita belajar untuk diam dan fokus kepadanya, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya. Bayangkan jika saat itu saya tetap misalnya melihat WA orang-orang di sekitar saya yang memojokkan saya, maka saya akan terus panas hati dan iblis tidak akan senang. Di KPH ini, Tuhan mengajarkan saya untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap situasi. Saya belajar ketika anak saya sedang sakit, saya pun tetap tenang. Maka ketika kita tenang, orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan ketenangan kita. Anak saya tetap tenang dalam menghadapi sakitnya. Saat itu anak saya yang mimisan pun juga dia cemas, panik. Tetapi ketika saya mengatakan semua akan baik-baik saja, maka semua akan baik-baik saja ketika Bapa yang berkenan. Maka di Ulangan 31 ayat 6, firman-Nya juga mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sahabat terkasih, marilah kita berdoa dan mintalah selalu roh hikmat daripadanya. Karena hanya dalam Dialah ada damai, sukacita, dan ketenangan. Kita terus belajar untuk meminta roh hikmat. Ketika kita belajar untuk meminta roh hikmat, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk ketika kita berbicara pun, kita akan mencoba berbicara, mengolah perkataan kita, pikiran kita. Jadi yang keluar dari kata-kata kita bukan kata-kata yang akan menyakitkan orang-orang di sekitar kita. Tetapi kita mau belajar untuk bijaksana. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, kita belajar untuk mengerem diri,
tetap tenang dan tetap fokus kepada Tuhan. Percaya Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Semua yang kita hadapi, Tuhan yang akan berperkara. Hikmat itu hanya ikut Kristus, maka aku tenang. Maka biarlah saat ini kita mau belajar dari kisah Stefanus yang tetap tenang dan percaya. Semua yang melihat dia pada akhirnya, walaupun dia dihadapkan kepada Mahkamah Agung, dia tetap tenang dan dia percaya semua akan tetap dalam naungan Tuhan, semua akan berjalan dalam naungan Tuhan, sehingga semua orang yang melihat dia melihat pancaran wajahnya seperti melihat malaikat. Mari kita saat ini mau belajar. Kita yang saat ini sedang di dalam KPH dan sebentar lagi RPH yang ke-16 akan berlangsung. Mari kita mau membawa hati kita hanya kepadanya sehingga kita boleh menjadi saksi hidupnya. Kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk berjalan pulang ke dalam hati Bapa. Saya akan tutup dengan satu lagu. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan duka bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam, yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Mari sahabat terkasih, kita mau percaya bahwa dalam setiap peristiwa hidup kita, apapun yang sedang kita alami saat ini, mungkin masalah kita belum selesai, tetapi percayalah bahwa Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi batas kemampuan kita. Dia akan selalu beserta kita, Dia akan menghalau musuh-musuh kita. Maka kita akan menjadi pemenang. Kita percaya ketika kita melangkah dengan penuh iman, seperti Stefanus, Tuhan akan selalu menjadi pembela kita. Karena roh Tuhan yang ada pada kita jauh lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Dan jika Allah di pihak kita, maka tidak ada siapapun yang dapat melawan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saat ini kita mau tutup saat teduh kita dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Kami tahu Bapa, Engkau mencintai kami lebih dari segalanya. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Engkau. Bapa, biarlah ketika kami mengalami pencobaan-pencobaan apapun yang kami alami, ketika orang lain menghakimi kami, ketika orang lain menganggap kami rendah, apapun itu, biarlah kami mau bawa ke hadirat Engkau, Bapa. Kami mau tetap setia, kami mau tetap berjalan bersama Engkau, karena kami yakin dan percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, maka Engkau yang akan berperkara, Engkau akan menyelesaikan semua persoalan hidup kami, dan pada akhirnya kami akan keluar menjadi pemenang, Bapa. Biar kami dapat Kau pakai menjadi saksi-Mu, Bapa, karena terlebih lagi Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit mengalahkan semua dosa-dosa kami. Kami semua telah dimenangkan, Bapa. Kami semua telah menjadi manusia baru di dalam Engkau. Kami semua adalah anak
pilihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila yang selalu ada untuk kami ya Bapa. Biarlah Engkau selalu akan berkati setiap pelayanan Pak Paulus dan Civila, juga setiap pekerjaan yang sedang dikerjakannya saat ini ya Bapa. Engkau yang akan memimpin menuntunnya, juga kami semua pelayan-Mu dalam tim komunitas pemunian hati ini Bapa. Berikanlah kami selalu kesatuan hati, berikan kami kerendahan hati, agar nama-Mu semakin ditinggikan dan kami semakin kecil. Juga kami mau berdoa untuk RPH 16 Bapak yang sebentar lagi akan berlangsung di awal bulan depan. Bapak kiranya Engkau sendiri yang akan memimpin, Engkau yang akan mengirimkan jiwa-jiwa untuk dapat kembali pulang ke dalam jalan-Mu Bapak. Dan Engkau yang akan lancarkan semua RPH 16 ini dari semua persiapan hingga akhirnya nanti ya Bapak, semua akan Kau tuntun sehingga semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau satukan tubuh, jiwa, dan roh kami saat ini. Panca indera kami, hati kami ke dalam tangan kasih-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan, kami perbuat sepanjang hari ini hanyalah yang benar-benar berasal dan berkenan kepada Engkau saja. Menurut ajaran firman-Mu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, memancarkan wajah kasih-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai, sehingga setiap orang dapat melihat bahwa Engkau sungguh nyata dan sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Mari kita satukan dengan doa untuk komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Foto. Oke, mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.